Prajurit Mantrale membentuk gerakan mantra dengan tangannya, membakar api di sekitar penghalang cahaya biru. Kemudian dengan teriakan menyedihkan, nyala api mengubah sosok itu menjadi abu. Memikirkan menyembunyikan dirimu di dekat lentera asal cerah, kamu benar-benar mencari kematian. Wanita itu bergumam tanpa pikiran untuk memeriksa hasilnya dengan cermat. Sudah cukup mengetahui bahwa korbannya adalah seorang kultivator selatan surgawi. Sejak dia menyalakan lentera kuno, dia memiliki 6 kultivator yang mengejar mereka satu demi satu. Bagaimanapun, burung besar itu hanya muncul setelah lentera kuno dipanggil, dan mereka tetap menyala sejak saat itu. Hanya butuh sekilas untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh tentang mereka, sehingga mereka yang ahli dalam teknik penyembunyian berpikir untuk memusnahkan api lentera. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Mereka semua dimusnahkan oleh api wanita itu. Pada saat itu, Hani berada beberapa ratus meter darinya. Ketika dia melihat bahwa kultivator tanpa nama telah dibunuh dengan mudah oleh wanita itu, dia merasakan hatinya bergetar. Dia menghentikan pendekatan bertahapnya terhadap wanita itu. Meskipun wanita itu hanya bergumam pada dirinya sendiri, Hani dapat mendengar kata-katanya menggunakan indera spiritualnya yang menakjubkan. Hani kemudian mengalihkan pandangannya ke lentera kuno yang tidak jauh darinya. Dia menggosok dagunya saat dia merenungkan dirinya sendiri. Mereka tampaknya menjadi keberadaan yang luar biasa. Mereka tidak hanya dapat memanggil burung iblis itu, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat melalui penyembunyian. Itu akan terbukti benar-benar merepotkan. Ekspresi Hani goyah untuk waktu yang lama dan alisnya bergeser. Akhirnya mengambil keputusan. Dia menampar kantong penyimpanannya dan mengambil beberapa barang. Dia kemudian melirik beberapa kantong binatang roh di pinggangnya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, prajurit Mantrale tampak jauh lebih waspada saat dia duduk bersila di depan lentera kuno. Fata Morgana teratai samar-samar terlihat di sekelilingnya. Dia menatap mereka, menggabungkan indera spiritualnya dengan mereka, dan membiarkannya merasakan gerakan apapun dengan gerakan sejauh 100 meter. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya untuk mengungkapkan selusin kera tinggi. Penampilan berani mereka menyebabkan wanita itu menatap mereka dengan terkejut. Ada seluruh barisan kera yang berdiri di belakang yang pertama. Mereka semua mengangkat tangan, menembakkan beberapa puluh berkas cahaya dari tangan mereka. Boneka. Prajurit Mantrale terkejut dan segera mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa itu dibuat dengan baik. Dia hati-hati melihat sekeliling, gagal untuk melihat siapa yang mengendalikan boneka. Prajurit Mantrale tidak terlalu memperdulikan serangan sinar cahaya. Dengan satu gerakan mantra, Fata Morgana Lotus berkedip dan dengan mudah memblokir mereka. Setelah itu, tubuh wanita itu kabur dan dia mengambil bara api dari salah satu lentera. Kali ini, wanita itu tidak segera melepaskan baranya. Sebaliknya, dia menyimpannya mengambang di tangannya saat dia menatap lentera kuno sebagai persiapan untuk setiap perubahan aneh. Hanya dalam waktu singkat, ekspresi wanita itu bergerak, dan dia membuka mulutnya, menyemburkan nafas spiritual ke tangannya. Nyala api kemudian menyala dengan cahaya biru sebelum menghilang tanpa jejak. Dia menoleh dan melirik ke area yang berjarak 100 meter. Dengan pop ringan, siluet muncul, tertutup cahaya biru. Kemudian dengan gerakan mantra, wanita itu menghendaki api menyala, seringai kepuasan muncul di bibirnya. Ih, kenapa mereka masih hidup? Senyum wanita itu membeku dan menemukan bahwa siluet ini tidak langsung terbakar seperti para kultivator sebelumnya. Juga tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Dalam ketakutannya, dia buru-buru memeriksa sosok itu. Orang ini? Tidak, bukan orang, itu boneka. Siluet itu muncul dengan bentuk yang sama dengan Hanli. Tetapi ekspresi dan tubuhnya benar-benar kaku. Selain itu tampak seolah-olah tidak terbakar oleh api biru sedikit pun. Tidak baik. Pada saat itu, sesuatu segera muncul di pikirannya. Dan dia buru-buru menoleh untuk melihat lentera kuno, memeriksa kembali sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Sementara itu, siluet muncul 60 meter jauhnya dalam kilatan cahaya biru. Kemudian dengan gemuruh guntur, dia menghilang dalam kilatan cahaya. Ketika prajurit Mantrale melihat ini, dia membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya dengan waspada, menyerang lentera dengan segel mantra berturut-turut.
Namun dia terlambat. Petir menyambar di samping lentera kuno, diikuti oleh penampilan seorang pemuda. Segera setelah itu, tangan hitam merah raksasa dipanggil di udara, tumbuh hingga ukuran 3 meter, sebelum dengan keras menggesek lentera kuno. Orang ini mengenali lentera utama, hanya Castor yang mungkin tahu mana yang asli. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir seharusnya tidak dapat melihat melalui mereka. Ketika wanita itu melihat ini, dia sangat terkejut. Dalam jarak pendek ini, tangan besar dan segel mantra prajurit Mantrale menyerang lentera kuno pada saat yang bersamaan. Lentera menyala dengan kehidupan saat mengalami transformasi. Tetapi dalam prosesnya, tangan besar itu meraihnya, terbakar dengan api yin hitam dalam upaya untuk memusnahkannya. Pada saat yang hampir bersamaan, 8 lentera lainnya mulai bergetar, menghilang satu persatu dalam kedipan cahaya, menghilang menjadi gumpalan asap. Tidak, prajurit Mantrale memucat saat melihat ini. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat tangannya, membungkus tangan hitam dengan Fata Morgana Lotus besar dalam upaya untuk merebut kembali lentera kuno. Namun serangannya sudah diprediksi. Dengan lentera kuno di genggamannya, dia segera menembak kembali tanpa penundaan sedikit pun. Kemudian dengan dengusan dingin, petir berdering sekali lagi dan tangan hitam merah dan siluet menghilang. Pada saat berikutnya, siluet muncul kembali di samping boneka yang terperangkap dalam cahaya biru. Lentera kuno di tangan, Hanli telah menggunakan kejutan untuk keuntungan terbesarnya. Kamu tidak akan pergi, prajurit Mantrale dengan bingung melirik burung biru dan menemukan bahwa burung suci belum menghilang. Hatinya bertekad, dia berteriak keras, menyelimuti tubuhnya dalam cahaya biru saat dia mengejarnya dalam angin yang jernih. Ekspresi Hani menjadi cemberut dan cahaya putih melintas dari tangannya. Dengan lentera kuno ditempatkan di dalam kantong penyimpanannya, dia membuka sayapnya dan menghilang ke lokasi lain yang berjarak 100 meter. Pada saat yang sama, wanita itu muncul di tempat dia awalnya berdiri, mengejarnya sebagai angin yang berubah. Tatapan Hani bergerak dan dia tiba-tiba membentuk mantra tangan dengan salah satu tangannya, mengucapkan meledak. Pada saat itu, manik-manik petir di mulut boneka itu pecah. Dengan kilat emas dan api biru terjalin, tidak hanya lebih dari setengah boneka hancur, tetapi juga menangkap prajurit Mantrale yang ada di dekatnya. Fata Morgana teratai wanita itu bergerak untuk melindunginya. Meskipun tuannya bertindak tanpa memperhatikan keselamatannya, masing-masing kelopak teratai bersinar dan dengan kaku memblokir serangan itu. Namun, manik petir itu sangat kuat. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan apapun, dia mundur 10 meter, melarutkan teknik gerakan anginnya untuk sementara waktu. Hanli menghela nafas. Meskipun dia merasa manik petir itu belum mencapai potensi sepenuhnya, dia berkedip sekali lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat prajurit Mantrale mendapatkan kembali posisinya, Hani sudah lebih dari 300 meter jauhnya. Prajurit Mantrale menggertakkan giginya dan baru saja akan mengejar ketika separuh sisa boneka yang ditiup mulai mengeluarkan suara mengerikan. Baru saja menderita sebelumnya, dia buru-buru melihat ke arahnya dengan waspada untuk melihatnya dalam cahaya biru. Segera setelah itu, separuh sisanya mulai menyebar ke kawanan kumbang 3 warna. Prajurit Mantrale dipaksa untuk menghadapi mereka, dan dia buru-buru melindungi dirinya sendiri, menyelimuti tubuhnya dengan teratai putih. Namun, kumbang 3 warna langsung mengembun untuk membentuk beberapa perisai besar yang menghalangi jalannya. Setiap kali wanita itu mencoba menggunakan teknik gerakan anginnya, castingnya diinterupsi oleh gelombang demi gelombang serangan. Dalam kemarahannya yang luar biasa, dia meluncurkan serangkaian teknik roh untuk menyerang kumbang, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak efektif. Pada saat itu, dia secara mengejutkan menemukan bahwa kumbang 3 warna tampak hampir identik dengan kumbang pemakan emas, selain dari bintik hitam di cangkangnya. Terkejut, dia segera mencapai harta roh kayu di kantong penyimpanannya untuk menjebak serangga terbang ini. Tetapi sebelum dia bisa, kumbang itu berhamburan. Wanita itu mengubah ekspresinya beberapa kali karena terkejut, dan dia buru-buru melirik ke kejauhan. Pada waktu yang tidak diketahui, Hani telah mengaktifkan teknik penyembunyian dan sudah menghilang tanpa jejak.
Kulit prajurit Mantrale berubah antara merah dan putih saat dia tetap diam di udara, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, burung suci Mulan baru saja menghembuskan bola api biru, menghancurkan harta pelindung salah satu kultivator kebenaran besar. Saat dia bersukacita dan hendak mencabik kultivator dengan cakarnya, tiba-tiba dia merasakan kekuatan spiritual mengalir deras dari tubuhnya. Dalam keterkejutannya, burung itu tidak dapat melukai kultivator dan buru-buru memutar kepalanya untuk menemukan bahwa lentera kuno telah menghilang. Burung besar itu hanya bisa menjerit panik karena tubuhnya dengan cepat menyusut setelah langsung kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan roh api Qi. Adapun lautan api biru itu sangat terbakar untuk beberapa saat sebelum menghilang tanpa jejak yang mengejutkan dari 7 kultivator kebenaran besar. Setan Yin Yang berubah menjadi angin hijau segera setelah mereka dibebaskan dan dengan keras menyerang burung biru yang melemah. Pada saat itu, burung itu sudah menyusut hingga 1 meter. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat menatap 2 iblis yang mendekat tanpa niat sedikit pun untuk menghindar. Sebelum iblis kembar itu bisa menyerangnya, burung itu telah meledak, berubah menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang segera memudar. Setelah ini terjadi, iblis Yin Yang berhenti dan hanya berdiri di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu lelaki tua itu bertanya dengan gembira setelah lolos dari kematian. Pada saat itu, kekuatan sihirnya sudah terkuras dan dia hampir tidak berdaya. Lihat ke sana, sepertinya mereka punya masalah dengan harta yang mereka gunakan untuk memanggil burung iblis. Lentera kuno sudah tidak ada lagi. Pria tua yang memimpin kelompok menghela nafas panjang dan dia mengalihkan pandangannya ke tempat lentera kuno pernah melayang. Dia tampak benar-benar lega, seolah-olah dia telah lolos dari malapetaka. Dia merasa seolah-olah dia hanya sesaat dari kematian. Hilangnya burung suci Mulan segera diketahui di kedua sisi medan perang, menyebabkan perubahan besar dalam moral prajurit mantra mendapati diri mereka sangat terkejut. Dan para kultivator dengan semangat mereka terbangun. Ketika lelaki tua keriput dan Tianzong melihat ini saat mereka berperang, mereka memasang ekspresi tidak percaya. Burung suci tidak mungkin menghilang karena kehabisan minyak lentera. Satu-satunya kemungkinan adalah seorang kultivator telah memadamkan lentera asal cerah. Kedua sage surgawi tidak mungkin tahu bahwa harta silsilah Mulan telah jatuh ke dalam genggaman Handi sekali lagi. Dari bagaimana mereka melihatnya, dengan kultivator tahap akhir jiwa baru lahir mereka disibukkan dan kultivator mereka yang lain ditindas oleh burung suci, tidak ada kemungkinan pelanggaran terhadap pertahanan prajurit Mantrale. Realitas yang mengerikan ini telah datang sebagai kejutan besar. Hani diam-diam tiba di sisi binatang jiwa menangis sebelum muncul kembali. Pada saat itu, binatang jiwa menangis telah memusnahkan sebagian besar mayat yang disempurnakan. Fraksi yang tersisa dari mereka telah ditarik dengan tergesa-gesa oleh para kultivator sekte pengayakan Yin karena hanya masalah waktu sebelum semua mayat lapis baja tembaga dimusnahkan. Setelah menyerap begitu banyak mayat hidup, binatang jiwa menangis tumbuh lebih besar, dan bulunya bersinar dengan cahaya hitam yang lebih kuat. Itu tampak benar-benar diperkuat. Tentu saja ada banyak kultivator berjubah hitam dan prajurit mantra yang ingin memusnahkan kera besar itu. Namun Long Han sepenuhnya mengerti bahwa kera besar yang aneh ini adalah kunci untuk berurusan dengan mayat lapis baja tembaga dan segera mengirim orang untuk melindunginya. Kadang-kadang akan ada orang-orang yang berhasil melewatinya, tetapi Silvermoon akan menyesatkan mereka dengan teknik ilusinya, mengirim mereka ke kehancuran mereka. Pada saat Hani berhasil kembali, binatang jiwa menangis sedang menghabisi mayat lapis baja tembaga terakhir yang belum ditarik. Dia melambaikan tangannya pada binatang itu dan dengan kedipan cahaya hitam, binatang itu menyusut dan terbang ke dalam kantong roh di pinggangnya dalam seberkas cahaya hitam. Ketika Silvermoon melihat ini, dia mendekatinya dari belakang. Setelah menarik binatang jiwa menangis, Hani berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh ke Silvermoon. Ketika 1 kilometer langit tiba-tiba tertutup awan gelap, kilatan petir hijau tak terhitung jumlahnya berkedip dari dalam. Hani melirik ke langit dengan kagum. Siapa ini? Siapa yang membunuh istriku? Aku akan mengambil jiwamu dan menghapusnya. Raungan gemuruh dari Master Sekte Pengayakan Yin bergema di langit.
Ketika Hani mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdebar dan dia dengan murah memperhatikannya. "Mengapa kamu begitu cepat pergi sebelum kemenangan diputuskan?" "Saya ingin mengalami teknik iblis Anda." Dengan cepat mengikuti setelah teriakan pria berjubah hitam itu adalah suara samar Devil Concord. Segera setelahnya, kabut abu-abu keluar dari langit dan menghalangi awan hitam bergerak. "Aku tidak punya niat untuk berdebat denganmu. Biarkan aku atau aku tidak akan menahan diri." Suara menusuk dari Master Sekte Pengayakan Yin bergema di langit. Devil Concord tertawa. "Kamu tidak akan menahan diri. Tentunya Anda belum menahan diri selama pertarungan terakhir kita. Silahkan dan tunjukkan apa yang Anda miliki." Pria berjubah hitam itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan murung. "Baik, karena Anda tidak memiliki rasa kesopanan, saya tidak akan membuang waktu lagi untuk Anda. Saya akan meminta Anda menyaksikan kekuatan harta sekte saya, spanduk pengayakan hantu." Di akhir kalimat, sepertinya Master Sekte Pengayakan Yin sedang tersenyum. "Spanduk pengayakan hantu," suara Devil Concord muncul untuk membawa rasa ingin tahu. Pertukaran kata-kata singkat ini menyebabkan keheranan bagi para kultivator yang bertarung di bawah. Itu juga merupakan kejutan besar bagi banyak orang bahwa pendamping Dao Sekte Pengayakan Yin telah jatuh ke tangan para kultivator surgawi selatan. Ekspresi Hani tetap tenang, tetapi begitu dia melihat bahwa Devil Concord menghalangi Master Sekte Pengayakan Yin, dia merasa sangat lega. Dia tidak ingin dikejar lagi oleh seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Pada saat itu, semua orang percaya bahwa Devil Concord dan Master Sekte Pengayakan Yin akan turun dari langit dan melakukan pertempuran mereka di bawah ketika sesuatu yang lain terjadi. Peluit keras terdengar dari arah Mulan, diikuti oleh datangnya garis-garis tegang dari berbagai cahaya warna-warni. Sebelum seberkas cahaya mendekati prajurit mantra, seseorang telah berteriak ke arah mereka. "Sage Suci, cepat hentikan pertarungan. Sesuatu telah terjadi di dataran Mulan." Suara itu menyebar ke seluruh medan perang, diperkuat oleh semacam teknik rahasia. Segera setelah itu, garis-garis cahaya semakin cepat dan memasuki medan perang. Ketika kata-kata itu diucapkan, sebagian besar pertempuran telah berhenti saat para kultivator dan prajurit mantra melirik keheranan. Pria tua yang keriput itu merasa hatinya tenggelam mendengar kata-kata ini, dan musuh-musuhnya juga berhenti menyerang karena terkejut. Prajurit mantra tua yang keriput memanfaatkan momen ini untuk melepaskan diri dari pertempuran dan terbang menuju prajurit mantra tegang yang baru saja tiba. Longhan ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengejar mereka. Orang tua keriput memiliki keuntungan dalam pertempuran sebelumnya. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan mengejarnya. Agak aneh bahwa prajurit mantra ini menyuruh para kultivator mendengar pesannya, tetapi itu adalah masalah yang dibiarkan sendiri untuk lain waktu. Karena mereka telah menyebutkan dataran Mulan, masalahnya mungkin ada hubungannya dengan suku melonjak. Hanli juga menyaksikan prajurit mantra tua yang keriput dengan ekspresi aneh dan menatap garis-garis cahaya yang tegang. Semua lampu menghilang untuk mengungkapkan prajurit mantra yang berpakaian beragam. Mereka dipimpin oleh seorang prajurit mantra berjubah kuning yang memiliki kultivasi jiwa baru lahir pertengahan. Sangat mengejutkan Hanli. Aneh bagi prajurit mantra yang begitu kuat untuk tidak ditugaskan ke medan perang. Mungkinkah dia menjaga sesuatu yang penting? Terlepas dari itu hanya menambah kredibilitas pada kata-katanya. Adapun Devil Concord dan Master Sekte Pengayakan Yin, mereka diam-diam menghilang ke awan. Ketika prajurit mantra tua yang keriput melihat prajurit mantra berjubah kuning, dia memasang ekspresi tidak percaya. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, prajurit mantra berjubah kuning itu terbang ke sisinya dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu menjadi cemberut. Setelah itu, prajurit mantra berjubah kuning menyerahkan slip giok kepadanya. Orang tua itu menerima slip batu giok dan membacanya. Sesaat kulitnya menjadi pucat. Setelah berbicara singkat dengan prajurit mantra berjubah kuning, lelaki tua itu berbalik dan dengan murung terbang menuju Longhan. Ketika dia tiba di depan Longhan, dia dengan tenang berkata, "Kami tidak akan melanjutkan perang. Pertempuran sudah berakhir. Kalau tidak, pihak ketiga akan memerintah kita berdua." Ekspresi Longhan berkedip.
Dan dia dengan netral berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Jika Anda ingin menghentikan pertempuran ini, Anda harus memberi saya alasan." Karena penampilan kekuatan Han yang tak terduga, mayat berlapis tembaga dan burung suci mereka telah ditangani pada malam hari pertempuran. Long Han secara tidak sadar merasa bahwa prajurit mantra mundur karena ketakutan. Prajurit mantra dengan cemberut bertanya, "Apakah Anda mengirim sekelompok kultivator untuk menyusup ke gudang kota surga?" Long Han menyembunyikan keterkejutannya dan mempertahankan eksterior yang tenang. Dengan kedipan matanya, dia dengan tenang menjawab, "Sepertinya kamu telah menemukan masalah ini." "Telah menemukan?" Pria tua itu mendengus dengan ekspresi marah dan dengan tenang berkata, "Jika bukan karena campur tangan pihak ketiga, kemungkinan Anda akan berhasil." "Pihak ketiga?" Long Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tidak mengatakan apa-apa lagi, lelaki tua keriput itu melanjutkan percakapan melalui transmisi suara. Ketika Long Han mendengar apa yang dia katakan, dia berteriak ketakutan, tidak dapat mempertahankan ketenangannya. "Apa? Jadi seperti itu?" "Dengan masalah yang telah mencapai sejauh ini, apa yang saya dapatkan dengan berbohong kepada Anda?" kata lelaki tua itu dengan belak-belakan. Long Han mengerutkan kening dan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan jimat ke udara. Tiba-tiba berubah menjadi beberapa bola cahaya kemasan dan meletus dengan kemegahan yang menyilaukan. Tiba-tiba, para kultivator berhenti menyerang dan buru-buru mundur ke formasi mantra pertahanan. Para kultivator yang mundur tampak seperti lebah yang berkerumun kembali ke sarangnya. Tanpa perlu perintah apapun, para prajurit mantra juga mundur. Hantu darah dan raksasa batu terpaksa berhenti bertarung secara khusus. Dalam sekejap, medan perang menjadi benar-benar kosong. Dengan kedua belah pihak terpisah, jelas terlihat bahwa ada banyak korban. Namun tidak banyak kerugian di antara kultivator tingkat tinggi di kedua sisi. Kamp prajurit mantra agak lebih baik. Meskipun mereka agak bingung, mereka akhirnya tetap tenang. Tapi di pihak kultivator, ada kegemparan besar. Beberapa kultivator tingkat tinggi berbicara dengan Long Han untuk memahami situasinya. Namun, Long Han hanya akan tersenyum pahit sebagai tanggapan atas ketidakpuasan para kultivator di sekitarnya. Pada saat itu, awan gelap dan kabut yang tumbuh terpisah di langit untuk mengungkapkan siluet Devil Concord dan Master Sekte Pengayakan Yin dengan dingin saling menatap. Pada saat itu, suara pertempuran di langit langsung berhenti, dan segera setelah itu, Wei Wuya dan Master Sunrise keduanya terbang turun dari langit. Penampilan mereka sangat melegakan bagi kamp kultivator. Sesaat kemudian, pria terpelajar bermarga Zhu dan kurcaci itu terbang turun dari langit juga, membangkitkan serangkaian sorakan dari Mulan. Setelah 3 kultivator hebat telah kembali, Long Han mulai berbicara kepada mereka. Tapi karena takut membuat panik, mereka hanya bisa membatasi informasi untuk beberapa orang terpilih. Hanya kultivator pada tahap jiwa baru lahir dan beberapa lainnya yang diizinkan untuk mendengarkan. Dengan beberapa batasan sederhana yang melindungi mereka, mereka mulai membicarakan berita buruk yang telah diberitahukan oleh Mulan kepada mereka. Karena penampilan luar biasa dari kekuatan Hani selama pertempuran ini, wajar saja baginya untuk berpartisipasi juga. Long Han mendirikan penghalang kedap suara dan mengeluarkan beberapa bendera kecil membentuk penghalang kabut di sekitar mereka. Hani tidak bisa membantu, tetapi merenungkan dalam diam saat melihat ini. Tidak banyak kultivator yang hadir, meninggalkan beberapa eksentrik yang masih terjebak di dalam penghalang darah. Setidaknya ada lebih dari 20 orang. Orang-orang ini mewakili banyak faksi yang bertempur dalam pertempuran. Master Sunrise bertanya, "Rekan Taoist Long, apa yang terjadi? Mengapa Mulan tidak lagi ingin bertarung?" Wei Wuya berkata dengan nada ragu, "Aneh, masalah telah mencapai titik itu. Apakah mereka memiliki ilusi sia-sia untuk berdamai?" Long Han tersenyum pahit dan berkata, "Itu bukan ilusi yang sia-sia. Saya khawatir kita mungkin tidak memiliki pilihan untuk memilih." Devil Concord mengerutkan kening dan bertanya dengan nada heran, "Bagaimana bisa? Apakah pihak lain ikut campur dalam perang?" Long Han dengan cemberut berkata, "Itu benar. Suku melonjak telah menyerang. Dikatakan juga
bahwa mereka telah bergabung dengan beberapa sekte dari Kekaisaran Jin bersama-sama menyerang Mulan. Suku Mulan terbesar ditempatkan di belakang sebagai penjaga belakang, mengawasi tanah air mereka. Tetapi mereka benar-benar dimusnahkan hanya dalam sebulan. Berita tentang ini telah dihalangi dengan sangat baik, sehingga suku-suku lain tidak mengetahuinya. Tampaknya suku melonjak ingin menyapu kita berdua dan mengambil benua selatan surgawi kita untuk diri mereka sendiri. Ketika kultivator lain mendengar ini, hati mereka menjadi cemberut dan keheningan memenuhi udara. Hanli juga mengerutkan kening, merasa bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Seekor harimau mungkin mendekati mereka dari depan. Tetapi ada serigala yang menunggu sepanjang waktu. Taois jiwa hancur mendengus. Apakah informasi ini benar? Itu cukup jauh antara suku melonjak dan benua selatan surgawi kita. Bukankah mereka hanya menggertak? Tidak mungkin Eccentric Heaven Fence dan kultivator lainnya yang menyusup ke kota surga dikalahkan. Dikatakan bahwa mata-mata suku melonjak memiliki niat yang sama dengan kita. Mereka mengirim sekelompok kultivator untuk menyusup ke kota surga dan menjarah gudang Mulan. Akibatnya, Eccentric Heaven Fang menemukan mereka yang mengarah ke penemuan yang tidak terduga. Kemudian dengan nada tak berdaya, Longhan melanjutkan. Sehubungan dengan pertempuran, saya yakin semua orang mengerti bahwa pasukan Mulan yang dikalahkan sepenuhnya sedikit lebih rendah dari kita sendiri. Tetapi mereka membawa tekad yang sekarat. Jika bukan karena kekuatan Daois Han dalam berurusan dengan mayat lapis baja tembaga dan burung suci Mulan, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Meskipun kekuatan dari selatan surgawi telah melakukan yang terbaik, berbagai sekte semuanya meninggalkan hampir setengah dari murid mereka untuk menjaga markas mereka. Jika mereka bergabung dalam perang, kita akan mampu untuk sepenuhnya melenyapkan prajurit mantra Mulan. Tapi itu akan mengakibatkan kehilangan kekuatan yang sangat besar. Dengan suku melonjak yang akan segera datang, kita akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan mereka. Banyak kultivator yang tidak tahu Hanli telah berurusan dengan mayat lapis baja dan burung suci biru tidak bisa membantu tetapi meliriknya dengan takjub. Hanli dengan tenang menutup mata terhadap tatapan mereka. Wei Wuya dengan murah mendengus dan dengan dingin berkata, Mulan ingin merebut wilayah kita, bagaimana bisa ada pembicaraan untuk perdamaian? Jangan bilang kita benar-benar memberi mereka setengah dari tanah kita. Longhan berkata, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, kita bisa menyerahkan dua negara yang berbatasan dengan dataran Mulan kepada mereka. Dengan demikian, Mulan akan menanggung beban serangan dari suku melonjak. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, tidak ada kemungkinan pengkhianatan dari Mulan. Tentu saja mengingat betapa kuatnya suku melonjak, kita harus bekerja sama dengan Mulan dalam bertarung dengan mereka. Dalam sekejap mata, dua musuh yang tidak dapat didamaikan ini berubah menjadi sekutu. Namun tidak ada keberatan yang diajukan di antara para eksentrik kuno yang berpengalaman ini. Wilayah itu milik Serikat Sembilan Bangsa kami. Apakah kami akan menyerahkannya? Ekspresi Wei Wuya menjadi tidak sedap dipandang. Longhan menjelaskan, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Daerah-daerah tersebut adalah yang paling dekat dengan dataran Mulan. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan Anda menerima kerugian ini sendirian. Setelah beberapa pembicaraan, kami pasti akan memberi kompensasi kepada serikat pekerja Anda. Kalau begitu, mari kita tinggalkan masalah itu untuk nanti. Kita harus melihat apa yang dipikirkan Mulan terlebih dahulu. Wei Wuya jelas puas dengan masalah ini, tetapi dia mengabaikan masalah itu. Hanli kemudian mengalihkan pandangannya ke Master Sunrise dan Devil Concord. Mereka tampaknya merenungkan masalah ini, tetapi sepertinya mereka sudah memutuskan. Hanya atas nama wajah Wei Wuya, mereka tidak langsung setuju. Hanli menghela nafas. Tampaknya masing-masing kekuatan telah kembali berkomplot melawan satu sama lain untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika Longhan mendengar Wei Wuya, dia tidak mengungkapkan keterkejutan sedikit pun. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, ini adalah sesuatu yang saya katakan tanpa pertimbangan. Tentu saja, kita akan berdiskusi dengan baik tentang bagaimana kita secara khusus menangani mereka. Tetapi sebelum kita memulai negosiasi,
Kita harus segera mengirim orang ke dataran Mulan dan menyelidiki apakah invasi suku melonjak itu benar. Jika iya, Mulan tidak akan bisa terus melawan kita. Dan kita berdua harus membuat konsensi. Kalau tidak, suku melonjak akan menyapu kita berdua. Para kultivator merasa jauh lebih nyaman dengan penjelasan ini. Bahkan ekspresi Wei Wuya menjadi santai saat diskusi dilakukan. Selama waktu ini, Hani tetap diam. Karena dia tidak punya apa-apa untuk disumbangkan, dia menyelamatkan nafasnya. Jika masalah tidak melibatkan sektawan melayang atau dirinya sendiri, dia merasa enggan untuk melakukan upaya apapun. Dan dengan Long Han di sana, dia menganggap Serikat Jalan Surgawi tidak akan menderita kerugian besar. Tidak lama kemudian, para eksentrik selesai mendiskusikan rencana dan kemungkinan mereka. Setelah itu, mereka menghilangkan batasan di sekitar mereka. Dan 3 kultivator besar mulai berbicara cepat tentang hal lain. Akhirnya, para kultivator Mulan dan Selatan Surgawi mengirim beberapa orang untuk membahas syarat-syarat gencatan senjata sementara. Adapun hal-hal lain itu hanya akan dibahas dalam beberapa hari mendatang. Para sage Mulan semuanya memasang ekspresi muram. Dengan jalan kembali terhalang dan rumah mereka hilang, para prajurit mantra merasa benar-benar bingung. Semangat mereka telah turun hingga benar-benar rendah. Handi dan para kultivator lainnya menyaksikan pasukan Mulan mundur dan perlahan-lahan mengungsi ke kota surga. Pertempuran di perbatasan antara ratusan ribu kultivator telah berakhir.